strategi belajar mengajar di kelas bawah Ibu. Iya. Mohon mau nanya, menurut Ibu tuh strategi belajar apa yang paling sering digunakan dalam mengajar siswa sama Ibu? Oh, gitu ya. Strategi belajarnya gitu. Strateginya kalau di kelas 1 ya, anak kan ada yang udah bisa menulis, ada yang belum, ada yang udah bisa baca. Nah, jadi kalau di kelas 1, kalau saya gini, tidak dikelompokkan. Mulai belajar semua sama kasih pelajaran ya. Nah, nanti bila sudah bisa misalnya kasih pelajaran yang lain, yang belum bisa waktu istirahat kasih lagi belajar membaca huruf ya. Kalau yang lain misalnya udah B, udah bisa nulis B, udah bagus, yang ini masih belum, tetap aja nulis A dulu sampai anak menguasai itu huruf A. Kemudian cara membaca, untuk membaca cepat anak ini dengan sebuah lagu, misalnya A I U E O ya permulaan, kita kasih lagu. Ini huruf apa, ini huruf A gitu sampai O ya. Mari belajar A I U E O, anak semua. Itulah strateginya sambil bernyanyi. Tuh. Kalau buat dari pengalaman mengajar Ibu, model pembelajaran seperti apa yang sering Ibu lakukan teh? Oh, modelnya permainan. Dengan bermain kartu huruf, kartu angka. Jadi anak cepat bergembira sambil bermain tapi sambil belajar gitu. Kalau boleh tahu metode pembelajaran seperti apa yang biasanya digunakan dalam proses mengajar Ibu? Ya, kalau metode selain ceramah kan ya, kalau otomatis ceramah ada, diskusi pasti ada juga gitu. Kalau kelas 1 nggak pakai metode yang ribet lah, kecuali kelas atas gitu ya. Untuk bahan ajar biasanya itu teh disiapin sendiri atau kita teh pakai bahan ajar dari sekolahnya Ibu? Bahan ajar ya dari sekolah. Oh, pakai yang dari sekolah. Gitu. Yang terakhir Ibu, boleh. Biasanya kan ada tantangan tuh, biasanya Ibu hadapi saat menerapkan strategi tersebut. Bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Yang namanya kelas 1, hampir semua guru apalagi yang baru-baru mungkin tidak mau ditempatkan di kelas 1 ya. Karena anaknya udah pada tahu gimana anak kelas 1 nggak mau diem, sering yang lain belajar diganggu, apa diambil pensil, apa dipukul, apa gimana, berantem di dalam kelas. Nah, sebagai guru kelas 1 itu yang pertamanya harus mempunyai kesabaran, didekati anak, dikasih pengertian. Jadi dengan sendirinya anak yang nakal itu bukannya dimarahin, bukannya di apa gitu ya, tapi harus didekati anak itu sehingga dikasih pengertian. Lama-lama anak kan nurut. Tantangannya emang gitu, agak susah sih, juga, tapi gimana kitanya sama anak kalau udah terbiasa menghadapi anak yang nakal, senakal apapun, kalau kitanya selalu dekat, membawa anak untuk gembira dulu lah, bercanda, anak dibawa bermain, anak insya Allah nanti belajarnya juga semangat. Opini saya dari hasil wawancara barusan di SD Cibarengkok untuk kelas bawah, sangat setuju dengan strategi yang gurunya lakukan, karena anak kelas 1 itu, kelas bawah cenderung masih suka bermain dan tidak bisa diam. Jadi strategi pembelajaran dengan menggunakan nyanyian atau alat peraga sangat cocok untuk membantu anak dalam belajar sambil bermain, seperti bernyanyi untuk mengingat huruf dan angka, lalu bermain menggunakan alat peraga untuk mengetahui misal seperti nama hewan atau gambar hewan. Jadi agar anak itu tahu, oh ini tuh hewan ini, oh ini tuh kendaraan ini, namanya ini gitu. Seperti itu. Makasih.
Ya, pengen wawancara soal strategi belajar mengajar di SD. Menurut Ibu, strategi belajar apa yang paling sering Ibu gunakan buat kelas atas? Kelas atas Ibu? Iya, kelas atas. Kalau misalnya kelas atas mah strateginya paling kayak misalnya di awal pembelajaran gitu ya, suka apa ya, kayak dijelasin dulu, habis itu latihan, terus habis itu baru kayak misalnya kuis atau misalnya game. Terus kalau misalnya kayak anak-anak udah kelihatan suntuk gitu ya, karena kan belajar di dalam kelas yang lumayan lama gitu, paling ice breaking yang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya strategi pembelajaran sih biasanya masih pakai kayak ceramah gitu. Terus ada juga tapi diselingin sama kuis yang kayak gitu. Dari pengalaman Ibu mengajar, biasanya model pembelajaran yang suka Ibu lakuin ke anak-anak tuh kayak gimana? Yang paling sering model pembelajaran, kalau misalnya nggak PBL paling pakai project based learning, kalau nggak ya problem based learning yang paling sering dipakai gitu. Soalnya kan untuk melatih komunikasi anak juga ya, maksudnya kayak bukan cuman belajar melulu yang kayak ini loh, ini harus kayak gini juga enggak, tapi kan mereka juga supaya mereka bisa menggali dulu sendiri, baru nanti hasilnya kita bukan diskusikan, kayak dikasih penguatan gitu, kalau ini tuh yang betul tuh seperti ini gitu. Jadi biar anak-anak juga terlibat aktif gitu ya, bukan cuman apa ya, mendengarkan guru menjelaskan aja. Biar gak bosen juga. Iya, biar gak bosen juga. Ya, paling sering pakai problem atau enggak pakai project gitu. Kalau problem kan biasanya pakainya kayak LKS ya, atau LKPD gitu. Jadi anak dikasih dulu apa masalahnya dulu, terus kayak misalnya sok diskusiin dulu nih ini kayak gimana. Nah baru nanti mereka tampil misalnya, atau enggak kayak misalnya beberapa kelompok disuruh tampil, yang lain kayak ikut mengomentari, bukan mengomentari ya, ikut berdiskusi lah gitu, ikut menyangga atau ikut oh iya nih sama gitu. Nanti baru di akhir baru dikasih penguatan sama saya, oh yang betul tuh ternyata seperti ini, paling kayak gitu. Kalau project ya paling kayak buat keterampilan. Kalau misalnya kayak kemarin pernah lagi project kayak buat apa sih, diorama gitu, ya kayak gitu-gitu paling. Kalau boleh tahu, metode pembelajaran seperti apa yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran? Ya kayak tadi, paling ceramah, diskusi, yang gitu, tanya jawab, itu yang paling metode yang paling sering dipakai gitu. Kalau buat bahan ajar, biasanya Ibu tuh pakai bahan ajar nyiapin sendiri atau bahan ajar dari sekolah? Kalau bahan ajar itu kan biasanya ya kadang kalau kayak alat peraga atau misalnya kayak gitu kan itu ada dari sekolah ya, kan misalnya dari difasilitasi, suka ada dari pemerintah gitu loh, yang apa kayak misalnya bangun ruang nanti ada alat-alatnya, terus kayak misalnya pembagian atau apa itu alat-alatnya gitu. Kalau misalnya dia alat peraga itu biasanya suka yang dari sekolah gitu, karena kan memang dari pemerintah disediakan. Tapi kalau misalnya kayak bahan ajar kayak LKPD atau misalnya materi ajar gitu ya, rangkuman itu biasanya bikin sendiri. Terakhir Ibu, Biasa boleh. Tantangan yang biasanya Ibu hadapin gitu saat menerapkan strategi ini tuh apa? Terus cara Ibu mengatasi tantangan tersebut kayak gimana? Kalau tantangan tuh kayak apa ya? Tantangan misalnya dalam strategi pembelajaran tuh kadang kan kemampuan anak tuh kan berbeda ya. Maksudnya ada anak yang memang cepet kita kasih tahu, ada yang memang anak yang istilahnya menengah lah gitu ya, tapi ada juga anak yang tertinggal gitu. Kalau saya sih mensiasatinya, apalagi untuk anak yang tertinggal, untuk dasar-dasarnya aja dulu. Jadi kalau misalnya yang lain mencapainya misalnya kecapai semua gitu, yang dia mah nggak apa-apa deh kecapai misalnya 3 atau 4 poin misalnya yang kecapai, ya udah nggak apa-apa. Soalnya mau kayak gimana lagi ya, kemampuan anak kan nggak bisa kita paksain gitu. Terus kadang ya minat belajarnya juga kan anak sekarang apalagi nggak dikasih tantangan, bukan nggak dikasih tantangan sih, nggak dikasih pressure gitu ya, tekanan gitu ya, maksudnya kayak mereka tuh nggak punya target apa-apa, jadi belajar tuh ya kayak datang aja ini aja gitu ya, paling kayak gitu ya. Paling kalau mensiasatinya ya tadi dengan menerapkan model-model pembelajaran yang berusaha supaya mereka tuh terlibat gitu di dalamnya. Jadi nggak melulu yang kalau misalnya kita pakai
model pembelajaran atau metode pembelajaran yang hanya berfokus pada guru gitu kan, jadi nanti merekanya jenuh, terus di pembelajarannya juga nggak aktif. Tapi kalau misalnya pakai model pembelajaran yang ngebuat mereka aktif, jadi sekalipun si siswa itu misalnya kemampuannya kurang daripada teman-temannya, tapi dia juga bisa ikut terlibat. Seenggaknya kalau teman-temannya tujuan pembelajarannya kecapai 3 atau 4, ya dia 2 juga bisa lah gitu kecapai, paling seperti itu. Opini saya untuk strategi pembelajaran di kelas atas, menurut saya sangat cocok dengan model pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Saya setuju karena membantu anak juga untuk lebih aktif dan bisa belajar untuk ikut serta dalam pembelajaran berbasis proyek. Mereka aktif bertanya juga, lalu menambah kemampuan siswa untuk menggali informasi dan pengetahuan dengan cara mencari solusinya jika pembelajaran mulai menggunakan metode PBL, agar pembelajaran juga tidak membuat anak bosan dan jenuh di kelas. Ya.